Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Novi Edi Satriawan Putra dengan NPM 20110603551 dari Pendidikan Biologi kelas E semester 4. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai kesehatan lingkungan yang diampu oleh Ibu Aryani Dwi Kusumawardani untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pendidikan lingkungan. Nah, baik, pengertian dari kesehatan lingkungan itu sendiri adalah suatu ilmu dan seni dalam mencapai keseimbangan antara lingkungan dan manusia. Ilmu dan juga seni dalam pengelolaan lingkungan sehingga dapat tercapai kondisi yang bersih, sehat, nyaman, dan aman serta terhindar dari gangguan berbagai macam penyakit. Baik, selanjutnya kesehatan lingkungan meliputi apa saja? Nah, kesehatan lingkungan meliputi yang pertama ada penyehatan air dan udara, pengamanan limbah padat, limbah cair, limbah gas, radiasi, dan kebisingan, pengendalian faktor penyakit, penyebab atau pengamanan. Selanjutnya tujuan adanya kesehatan lingkungan itu sendiri, yang pertama ada terhindar dari penyakit yang disebabkan lingkungan yang tidak sehat. Yang kedua ada lingkungan menjadi lebih sejuk. Yang ketiga ada bebas dari polusi udara. Dan yang terakhir ada air menjadi lebih bersih dan aman untuk diminum. Selanjutnya, apa saja sih yang dapat dilakukan untuk menjaga lingkungan di sekitar kita? Yang pertama contohnya sampah sebaiknya dibuang ke tong sampah. Yang kedua, membersihkan selokan dari sampah-sampah. Yang ketiga, melakukan kegiatan kerja bakti. Kemudian yang keempat ada menyediakan tong sampah yang terbagi atas sampah organik dan anorganik. Dan yang terakhir ada tanam tanaman agar udara tetap segar dan bersih. Kemudian masalah-masalah kesehatan lingkungan di Indonesia. Nah, jadi masalah-masalah lingkungan di Indonesia itu ada apa saja? Nah, yang pertama itu masalah kesehatan lingkungan merupakan masalah kompleks yang untuk mengatasinya dibutuhkan integrasi dari berbagai sektor terkait. Di Indonesia itu tersendiri permasalahan dalam kesehatan lingkungan antara lain yang pertama air bersih. Nah, air bersih. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitas memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah masak. Kemudian syarat-syarat kualitas air bersih diantaranya adalah sebagai berikut. Nah, syarat-syarat air bersih itu sendiri yang pertama ada syarat fisik. Nah, syarat fisik ini tidak berbau, tidak berasa, dan tidak beraroma. Kemudian yang kedua ada syarat kimia. Syarat kimia itu sendiri kadar besi atau maksimum yang diperbolehkan 0,3 mg kesadahan atau maks 500 mg. Kemudian yang ketiga ada syarat mikrobiologi atau coliform atau tinja atau total coliform atau maks 0/100 mg. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi kan ada air bersih, kemudian yang kedua ada pembuangan kotoran atau tinja. Metode pembuangan tinja yang baik yaitu dengan jamban dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama, tanah permukaan tidak boleh terjadi kontaminasi. Yang kedua, tidak boleh terjadi kontaminasi pada air tanah yang mungkin memasuki mata air atau sumur. Yang ketiga, tidak boleh terkontaminasi air permukaan. Yang keempat, tinja tidak boleh terjangkau oleh lalat dan hewan lain. Dan yang terakhir, tidak boleh terjadi penanganan tinja segar. Kemudian yang ketiga ada kesehatan pemukiman. Secara umum, rumah dapat dikatakan sehat apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi kebutuhan fisiologis yaitu pencahayaan, penghawaan, dan ruang gerak yang cukup. Terhindar dari kebisingan yang mengganggu. Kemudian ada memenuhi kebutuhan psikologis yaitu privasi yang cukup, kontaminasi yang sehat antara anggota keluarga dan penghuni rumah.
Dan yang ketiga, memenuhi persyaratan pencegahan penularan penyakit antara penghuni rumah dengan penyediaan air bersih, pengelolaan tinja dan limbah rumah tangga, bebas faktor penyakit dan tikus, kepadatan kehunian yang tidak berlebihan. Kemudian yang terakhir, memenuhi persyaratan pencegahan terjadinya kecelakaan yang timbul karena keadaan luar maupun dalam rumah, antara lain persyaratan garis sempadan jalan, konstruksi yang tidak mudah roboh, tidak mudah terbakar, dan tidak cenderung membuat penghuninya jatuh tergelincir. Dan yang keempat ada pembuangan sampah. Nah, pada pembuangan sampah ini yang paling penting ya. Teknik pengelolaan sampah yang baik dan benar harus memperhatikan faktor-faktor atau unsur sebagai berikut. Yang pertama, penimbulan sampah. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi sampah adalah jumlah penduduk dan kepadatannya, tingkat aktivitas, pola kehidupan atau tidak sosial ekonomi, letak geografis, iklim, musim, dan kemajuan teknologi. Kemudian yang kedua, penyimpanan sampah. Ketiga, pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan kembali. Dan yang keempat, pengangkut, dan yang terakhir pembuangan. Yang kelima ialah serangga dan binatang pengganggu. Serangga sebagai reservator atau habitat dan survival bibit penyakit yang kemudian disebut sebagai vektor, misalnya pinjal tikus untuk penyakit pes atau sempar atau nyamuk Anopheles sp untuk penyakit malaria, nyamuk Aedes sp untuk demam berdarah dengue atau DBD, nyamuk Culex sp untuk penyakit kaki gajah. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan, yaitu materi kesehatan lingkungan. Apabila ada salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.